Selamat datang kembali kawan Sari Indonesia bersama saya Sisilia Isulistiani. Di sini, kawan Sari Indonesia, podcast Basarnas ini merupakan sumber informasi dan juga edukasi kita dari Balai Diklat Basarnas. Nah, tentunya pada episode-episode sebelumnya kita telah mengulik banyak banget hal-hal seru terkait dengan Basarnas, apalagi Balai Diklat Basarnasnya nih. Nah, tentunya tidak kalah seru nih kawan Sari Indonesia. Sekarang saya sudah bersama salah satu narasumber hebat di balik suksesnya Badan SAR Nasional Indonesia. Nah, sebelumnya kenalin dulu, saya Sisilia Sulistiani dari Divisi Penyelenggaraan Diklat Kawan SAR Indonesia. Yuk, sekarang kita kenalan sama narasumber hebat kita kali ini. Halo Mbak Sisil. Halo Pak. Ya, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Baik, Bapak gimana Pak ini kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik. Nah, kawan SAR Indonesia, ini adalah Bapak yang sangat berperan di balik suksesnya radio komunikasi dalam operasi SAR di sini nih. Kenalkan. Perkenalkan kawan SAR Indonesia, nama saya Angga Kusuma, saya dari Direktorat Sistem Komunikasi, lebih tepatnya di bagian dukungan komunikasi Basarnas. Demikian Mbak Sisil. Wah, hebat kan? Nggak salah kan kita panggil narasumber kita kali ini untuk membahas radio komunikasi dalam operasi SAR langsung nih sama ahlinya Pak Angga. Ya Pak Angga, boleh nih Pak sedikit aja biar kawan SAR Indonesia lebih mengenal terkait dengan radio komunikasi dalam operasi SAR Indonesia. Sebelumnya Bapak ini ada di jabatan apa ya Pak kalau di Basarnas ini Pak? Oke, kalau sekarang saya jabatannya sebagai penata kelola pencarian dan pertolongan ahli muda bidang komunikasi, yang sebelumnya adalah menjabat sebagai kepala seksi dukungan komunikasi. Widih, Bapak kebetulan ini. Saya di Basarnas sendiri baru Mbak, baru 18 tahun. 18 tahun. Baru 18 tahun di Basarnas, dan dari awal masuk di Basarnas itu memang berkecimpung di bidang komunikasi SAR. Widih. Gitu. Komunikasi nih, Bapak aja ini ahli komunikasi, berarti kalau tidak ada komunikasi di antara kita mungkin akan tidak searah jalan ya Pak. Betul. Ya. Jadi betapa pentingnya peran Bapak ini di balik SAR Indonesia ini teman-teman. Nah, selain itu Pak, saya mau tanya nih Pak, alasan Bapak pertama kali masuk Basarnas itu apa sih Pak? Alasan pertama kali yang jelas ya hampir sama dengan teman-teman kita yang ada di Basarnas saat ini. Yang jelas adalah panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Dari awal itu saya bercita-cita memang bagaimana sih caranya supaya saya ini bermanfaat di masyarakat. Salah satunya ya caranya ya seperti ini gitu. Saya mengabdi di Basarnas dan memberikan pelayanan yang terbaik buat Basarnas, khususnya supaya Basarnas bisa memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk masyarakat Indonesia. Widih, betapa mulianya ya hati Bapak ini ya Pak ya. Di balik perannya, di balik fungsinya sebagai seorang manusia juga ingin lagi bermanfaat dari pekerjaan yang Bapak terima. Betul. Ya Pak ya. Nah terus Pak, kalau misalkan di masyarakat nih ya Pak ya, kan kita ngelakuin pencarian dan pertolongan Pak. Nah terus titik di radio komunikasinya itu seperti apa sih Pak kalau di Basarnas itu? Oke, kalau di Basarnas sendiri kami bisa dibilang ini pemain di belakang layar. Jadi kalau teman-teman lihat di suatu operasi SAR atau di suatu latihan SAR, yang teman-teman lihat itu yang sering dilihat adalah tim rescue-nya, tim pencarinya. Sementara kami selalu ada di belakang layar, artinya kami selalu ada di posko atau di lokasi lain untuk mempersiapkan komunikasi teman-teman tim rescuer ini, gimana caranya supaya mereka komunikasinya lancar antara satu SRU dengan SRU lain, maupun antara SRU dengan posko SMC atau posko OSC. Ya, bener banget ya Pak ya, betapa pentingnya komunikasi itu ya. Nih, jadi kawan SAR Indonesia di balik gimana cara kerjanya tim SAR itu melakukan pencarian dan pertolongan, tentunya peran penting dari orang-orang yang ada di komunikasi ini juga sangat berperan penting banget ya Pak. Betul. Ya. Bayangin aja kalau misalkan nggak ada komunikasi, terus yang di sini sudah melakukan pertolongan, yang di sini belum, atau ada korban di tempat lain juga tidak akan ini ya Pak ya, akan apa namanya, berkaitan erat gitu ya Pak ya. Miskomunikasi. Nah, karena Bapak ahlinya memang tidak salah kawan SAR Indonesia kita mengundang ahli dari komunikasi di balik operasi SAR ini. Nah, sebelumnya Pak, saya juga mau tanya nih Pak, pengalaman menarik apa sih Pak sepanjang Bapak berkarir di Basarnas, khususnya di bidang radio komunikasi ini yang bisa disampaikan atau ditularkan nih ke kawan SAR Indonesia? Oke, pengalaman menarik banyak sekali ya Mbak. Semenjak saya di Basarnas, khususnya di bidang komunikasi, kami selalu hadir untuk mendukung teman-teman rescuer dalam melaksanakan operasi SAR.
Untuk saya pribadi, untuk pengalaman yang menarik itu waktu kita berada di gempa Lombok. Gempa Lombok pada saat itu sekian hari kami berada di sana dengan komunikasi yang pada saat itu hari pertama itu blank spot. Kami mencari titik lokasi tertinggi di daerah Lombok sana supaya komunikasi teman-teman yang ada di area pencarian itu bisa lancar. Dan berarti setelah yang mencari titik lokasi awalnya itu orang-orang komunikasi itu? Orang-orang komunikasi kami mencari titik tertinggi biasanya untuk membangun yang namanya sistem repeater portable. Sistem repeater portable. Iya, ya. Repeater portable sendiri fungsinya itu untuk memperluas area komunikasi teman-teman yang sedang melakukan pencarian supaya peralatan komunikasi khususnya HT yang digunakan oleh teman-teman bisa berfungsi secara maksimal. Oh, jadi di situ tuh kayak penangkap sinyal untuk HT-HT itu atau gimana sih, Pak? Itu sebetulnya dia adalah pemancar ulang. Jadi kalau kita tidak menggunakan repeater itu, teman-teman tidak bisa menjangkau lokasi lain yang jaraknya cukup lumayan jauh. Terutama pada saat gempa Lombok kemarin, operasi SAR kita area pencariannya sangat luas. Ada di beberapa kecamatan, akhirnya kami berinisiatif membangun sistem komunikasi supaya antara SRU 1, SRU 2, dan SRU yang lainnya dengan berbeda kecamatan ini atau berbeda lokasi bisa komunikasi satu sama lain, khususnya bisa melaporkan apa yang sudah mereka temukan ke posko SMC. Oh gitu ya, menarik sekali ya kawan SAR Indonesia ini kerja seorang komunikan, bisa dibilang kayak gitu, Pak? Betul. Untuk melakukan sebuah operasi pencarian dan pertolongan itu memang tidak mudah ya, Pak ya. Benar-benar nggak mudah, selain dari komunikasi juga dari kerjasama tim. Tapi di balik komunikasi ini sendiri, Pak, yang saya ingin tanyakan, awalnya itu gimana sih, Pak, caranya seorang yang ada di balik radio komunikasi ini menentukan titik tertingginya itu gimana sih, Pak, caranya? Karena mungkin kawan SAR Indonesia juga pengen tahu nih, misalkan ada satu tempat lokasi bencana, terus gimana cara menentukan? Oke, kita sendiri di Direktorat Sistem Komunikasi kami sudah diajarkan atau dilatih ya, Mbak ya, terkait tentang komunikasi. Kita ada yang namanya diklat operator komunikasi, ada yang namanya diklat teknisi komunikasi. Di dalam diklat itu kita diajarkan bagaimana cara membaca peta dan bagaimana cara membaca kontur supaya kita tahu titik-titik mana saja yang bisa mengcover area pencarian. Jadi di titik tersebutlah pusatnya supaya peralatan yang kita bawa bisa digunakan secara maksimal. Iya, Pak ya. Wah, berarti selain harus jago dari sisi media komunikasinya, juga seorang komunikan ini juga harus jago untuk membaca kontur gitu ya, Pak ya? Betul. Oh gitu ya, Pak ya. Harus tahu lokasi juga, misalkan lokasi operasi kita seluas apa sih? Nah itu kita harus tahu juga. Kemudian rencana operasinya seperti apa kita juga harus tahu. Dari rencana operasi itu kita bisa membuat yang namanya jaring sistem komunikasi atau kita sebutnya JARCOM. Jaring sistem komunikasi, ya. JARCOM itu nanti yang kita buat ditentukan oleh tim-tim komunikasi ini. Baru nanti dari jaring komunikasi tersebut kita bisa menentukan titik lokasinya di mana saja yang butuh komunikasi yang efektif. Menarik sekali nih, Pak. Tapi pernah nggak sih, Pak, di satu waktu ketika Bapak melakukan pencarian dan pertolongan, itu sinyal untuk berkomunikasinya itu sulit banget? Pernah nggak Pak ngalamin kayak gitu? Bukan pernah lagi, tapi sering, Mbak. Sering? Wah, kalau kayak gitu gimana nih, Pak? Bisa berbagi nih dengan kawan-kawan? Oke, biasanya kami sudah punya beberapa rencana sih. Melihat dari seperti apa operasi SAR-nya, misalkan kita lihat operasi SAR-nya ini pencarian di hutan, atau operasi SAR-nya ini tentang urban SAR, itu kita sudah tahu peralatan apa saja yang harus kita bawa. Untuk operasi SAR urban itu apa saja yang kita bawa, untuk operasi pesawat jatuh di hutan maupun pesawat jatuh yang di perairan, itu peralatan komunikasinya beda-beda. Wah, menarik sekali nih kawan SAR Indonesia. Dari tempatnya kita melakukan pencarian dan pertolongan saja udah beda-beda nih alat komunikasi yang dibawa. Betul. Oke. Ya, kawan SAR Indonesia, kembali lagi kita akan bahas nih. Tadi sebelumnya kita udah bahas nih dari Bapak Angga, ini sudah mengulas sedikit aja bocoran hal menarik di balik dari radio komunikasi dalam operasi SAR. Yaitu di mana alat komunikasi yang dibawa setiap pencarian dan pertolongan itu disesuaikan dengan daerah operasinya. Mungkin Pak Angga bisa ulas kembali, Pak? Oke, betul. Terima kasih. Jadi kami selalu membawa peralatan komunikasi sesuai jenis operasi SAR-nya.
Jika dia operasi SAR di hutan, itu peralatan komunikasi apa saja yang kita bawa. Kemudian untuk operasi SAR di laut, apa saja yang kami bawa, dan operasi SAR gempa atau urban SAR itu apa saja yang harus kita bawa. Itu kami sudah diajarkan untuk memilah alat komunikasi yang sesuai dengan lokasi musibah atau lokasi operasi SAR. Gitu. Dan apa sih Pak sebenarnya alat komunikasi yang paling menantang untuk dipersiapkan itu biasanya ketika melakukan operasi di daerah seperti apa Pak? Untuk yang menantang, yang jelas kita selalu tertantang untuk membangun sistem komunikasi pada daerah operasi SAR yang blank spot. Atau memang tidak ada sinyal komunikasi sama sekali, baik itu komunikasi GSM maupun komunikasi terestrial atau HF, VHF seperti itu. Biasanya kami membangun sistem radio VHF Digilog. Yang namanya Digilog itu sudah pasti menjadi plan A kami. Jadi radio komunikasi VHF Digilog ini kami persiapkan untuk seluruh tim yang terlibat maupun tim yang ada di posko utama. Jadi bagaimana caranya mereka nanti berkomunikasi antara seru 1, seru 2 dan seterusnya dengan posko OSC atau OSC dengan SMC seperti itu. Oh begitu ya Pak ya. Mungkin ada beberapa istilah teknis ya kan Pak ya. Betul. Yang mungkin kawan SAR Indonesia apa ini gitu ya Pak ya. VHF, HF bisa dijelaskan sedikit aja Pak. Oke, jadi kalau untuk komunikasi yang ada di Basarnas sendiri, kita punya yang namanya radio HF atau high frequency. Kemudian kita punya yang namanya radio VHF Digilog atau very high frequency digital and analog. Selain itu juga kami punya beberapa peralatan di Basarnas yang sesuai dengan fungsi komunikasi. Sesuai fungsi komunikasi di Basarnas sendiri, kita punya 4 fungsi di Direktorat Sistem Komunikasi. Fungsi pertama adalah fungsi deteksi dini. Di fungsi deteksi dini sendiri kita punya peralatan yang namanya Meolut. Meolut ini merupakan sistem stasiun bumi yang ada di Indonesia yang hanya dimiliki oleh Basarnas. Dan kita sudah terdaftar sebagai anggota Kospasarsat. Sebagai informasi untuk kawan SAR Indonesia, Kospasarsat sendiri merupakan organisasi internasional yang menaungi search and rescue khususnya pada satelit pencarian. Nah, jadi negara-negara di seluruh dunia bersatu membuat organisasi yang namanya Kospasarsat. Di dalamnya ada Indonesia sebagai anggota. Dan masing-masing anggota Kospasarsat ini kita harus punya yang namanya stasiun bumi atau LUT. Di Indonesia sendiri khususnya Basarnas kita punya 2 jenis LUT, ada LEOLUT atau LEO LUT maupun Meolut atau Meo LUT. Leolut gitu. Dan juga Meolut Meolut, yang kita betul. punya di Indonesia. Betul. Dan itu yang punya hanya Basarnas Pak. Basarnas di Indonesia. Oh gitu. Nah menarik nih kawan SAR Indonesia, Leolut dan Meolut, dan yang punya ini hanya Basarnas Indonesia. Betul. Nah Pak, bedanya Leolut dan Meolut itu apa sih Pak? Leolut dan Meolut sebetulnya dia sistem satelit yang sama, cuma bedanya Leolut itu merupakan satelit yang berorbit di lebih rendah dari Meolut. Karena dari namanya sudah kelihatan ya, Leolut adalah low Earth orbit, sementara Meo adalah medium Earth orbit. Jadi sistemnya sama, tapi ketinggian satelitnya berbeda. Jadi semakin tinggi satelit, coverage pencariannya semakin luas. Nah itu fungsi komunikasi yang pertama. Fungsi komunikasi yang kedua adalah koordinasi. Koordinasi sendiri kita punya peralatan yang tadi sudah saya sampaikan, peralatan radio HF maupun peralatan radio VHF. Ini bisa kita gunakan untuk teman-teman yang khususnya di Basarnas, di UPT, di daerah. Teman-teman ini bisa berkoordinasi dengan stakeholder manapun menggunakan radio-radio komunikasi yang sudah kita sebar ke masing-masing kantor SAR. Kemudian fungsi komunikasi yang ketiga yaitu sebagai pengendalian dan koordinasi. Fungsi ini biasanya yang digunakan pada saat operasi SAR. Nah, tadi saya sudah sampaikan, di suatu operasi SAR, petugas komunikasi wajib membuat yang namanya jaring sistem komunikasi atau JARCOM. Nah, JARCOM sendiri itu isinya ada radio VHF, ada radio HF, kemudian juga sebagai backup kedua atau plan B kami, biasanya kami menyiapkan sistem komunikasi yang berbasis satelit. Itu. Kemudian fungsi yang keempat, fungsi terakhir dari sistem komunikasi SAR adalah sebagai administrasi dan logistik. Jadi kegiatan administrasi apapun, termasuk
pendistribusian logistik justru perlu yang namanya sistem komunikasi. Jadi tidak terlepas dari itu, kami selalu ada di berbagai lini sesuai fungsi dari sistem komunikasi SAR sendiri. Jadi ada 4 fungsinya itu, Mbak. Iya, nih Pak, menarik sekali kawan SAR Indonesia. Dari keempat fungsi ini, mungkin bisa kita lebih telah lagi nih. Kalau kawan SAR Indonesia pasti tahu dong, call centernya Basarnas 115. 115. Nah, dari 115 itu misalkan nih Pak, saya nih jadi masyarakat nih Pak, saya telepon nih 115. Berarti itu nanti langsung masuk ke Betul. ini. Kalau teman-teman atau kawan SAR Indonesia butuh pertolongan terkait SAR, kalian bisa hubungi call center kita atau emergency call kita di nomor 115, itu langsung masuk di Basarnas Command Center dan akan langsung segera kita aksi. Nah, ini juga menjadi salah satu PR kami di Direktorat Sistem Komunikasi. Kami harus sering mensosialisasikan ini ke kawan SAR Indonesia, khususnya nomor telepon 115 adalah nomor telepon emergency call untuk kegiatan operasi SAR. Jadi kawan SAR yang ada di Indonesia, mohon sekali jika memang tidak membutuhkan pertolongan kami, tolong jangan dimainin. Waduh. Nomor telepon 115-nya. Bapaknya tidak mau dimainkan. Ya, karena gini, kami sering menerima laporan palsu atau hoax gitu. Karena nomor 115 sendiri nomor telepon yang bebas pulsa. Jadi walaupun kawan SAR Indonesia nggak punya pulsa, begitu dalam keadaan emergensi bisa telepon kami di 115 free of charge. Oh, baik-baik. Nih Pak, pengen ngulik sedikit nih Pak, seru juga nih. Kan Bapak tadi bilang, kalau misalkan banyak nih kawan SAR Indonesia, ini juga untuk mengedukasi kawan SAR Indonesia yang lainnya ya Pak ya. Ketika menelpon 115 ini Pak, hal menarik apa Pak yang paling bisa dibilang annoying gitu loh Pak? Ya. Ketika Bapak terima tuh telepon dari masyarakat, apakah sampai pernah dilakukan langsung terjun ke sana atau gimana Pak nih? Oh, tentu enggak. Kalau kita biasanya terima telepon di 115, kami akan melakukan cross-check ulang. Cross-check ulang untuk memastikan bahwa berita yang kami terima itu memang betul-betul berita yang membutuhkan pertolongan emergensi, seperti itu. Untuk yang cerita yang annoying banget, waktu itu saya pernah bertugas di call emergency call 115. Saya ditelepon oleh anak-anak, entah itu usia berapa, dia minta tolong bahwa di dalam rumahnya ada macan. Ada macan. Mama cantik. Ada macan. Begitu kami cross check, ternyata memang nomor tersebut sudah sering sekali masuk ke emergency call kita. Karena kawan SAR Indonesia, kalau kalian telepon ke 115, nomor telepon kalian akan terrecord di kami. Jadi sudah berapa kali kalian telepon di 115 itu sudah terdata. Jadi memang nomor telepon yang kebetulan saya terima waktu itu, ini sudah sering sekali menelpon ke 115 dan ceritanya sama. Kadang macan juga. Ada macan, kadang nanti minta jajan. Aduh, jajan Papa. Iya. Nih kawan SAR Indonesia ya, untuk mengedukasi kita semua, tolong jangan dimainkan, termasuk hati bapaknya, tolong juga jangan dimainkan ya Bapak Ibu. Menarik sekali ya Pak ya, terkait dengan komunikasi radio komunikasi SAR yang ada di Indonesia ini ya Pak ya. Tadi Pak balik lagi Pak tentang Leolut dan Meolut yang terhubung dengan satelit yang ada di bumi ini Pak. Nah Pak, boleh nggak sih kasih ulasan sedikit aja gimana sih Pak cara sistem kerja Leolut dan Meolut ini untuk menghantarkan informasi gitu Pak? Jadi sistem Meolut atau Leolut sendiri, stasiun buminya ini sebetulnya ada di daerah Balai Pelatihan SDM Basarnas. Itu stasiun buminya ada di sana. Sistemnya sendiri bekerja untuk mendeteksi frekuensi mara bahaya di 406. Frekuensi 406 ini merupakan frekuensi internasional yang khusus memang digunakan untuk keadaan emergensi. Nah, peralatannya adalah ada 3 jenis peralatan emergensi yang biasanya ada di pesawat terbang, kapal laut maupun perorangan. Di pesawat terbang itu kita mengenal yang namanya ELT atau Emergency Locator Transmitter. Kemudian di kapal laut itu ada yang namanya EPIRB, Emergency Position Indicating Radio Beacon. Kemudian untuk perorangan kita bisa menggunakan yang namanya PLB, Personal Locator Beacon. Nah, dari 3 jenis peralatan ini kita umpamakan misalkan ada suatu pesawat yang jatuh, kemudian ELT-nya menyala, karena ELT ini bisa otomatis menyala kalau dia pesawatnya mengalami crash atau terkena guncangan lebih dari 3G, seperti itu.
3G maksudnya. 3G, goncangan, kita ada satuan kekuatan goncangan namanya 3G. Jadi kalau sudah kena goncangan sebesar itu, ILT-nya akan nyala, kemudian dia mengeluarkan frekuensi 406 tadi. Frekuensi 406 tadi diterima oleh satelit Cospas-Sarsat, dari satelit langsung di relay ke Meolut. Dari Meolut datanya diterima, diolah ke MCC. Jadi di sistem Meolut itu ada yang namanya MCC lagi. MCC nanti akan mengolah data tersebut sehingga kita tahu posisinya di mana. Jadi begitu dia aktif ILT-nya atau IPEP di kapal, atau misalkan ada seorang pendaki dia dalam keadaan mara bahaya, dia mengaktifkan PLB-nya, itu langsung tertangkap oleh satelit, kemudian satelit mengirimkan ulang ke Meolut, Meolut akan mengirimkan datanya ke MCC. MCC kita sendiri adanya di Basarnas Command Center, di kantor pusat Basarnas. Nah, nanti dari situ muncul datanya, siapa pemilik ILT-nya, kemudian posisi dia saat itu ada di mana, kemudian waktu pengaktifan dia jam berapa, tanggal berapa, itu semua ketahuan di situ. Jadi kalau kita sudah tahu koordinatnya, sudah tahu lokasinya, oh ya sudah, kita tinggal mengirim tim SAR terdekat di sana untuk menuju ke lokasi. Oh gitu Pak, menarik sekali nih Pak, karena sebenarnya saya tuh hobi Pak, hobi mendaki gunung nih ya Pak ya. Buat bisa jaga-jaga diri juga ya Pak, nauzubillah min dzalik ya, kalau misalkan ada apa-apa gitu ya Pak ya. Itu kalau misalkan nih Pak, kalau di Bali saya lagi naik gunung, saya bawa handphone, kemudian tiba-tiba lama-lama kita mendaki itu kan semakin sinyal semakin redup ya Pak. Betul, ya. Semakin hilang. Nah, nauzubillah min dzalik, misalkan saya kehilangan sinyal nih Pak. Terus saya nggak tahu nih arah buat balik lagi. Terus saya minta misalkan beberapa hari saya nggak bisa balik-balik, kemudian ada yang menghubungi tim Basarnas. Nah, itu kerjanya gimana Pak untuk mendetek saya yang hilang arah? Untuk hilang arah sendiri kita biasanya koordinasi, ada yang namanya Prekom Excom. Prekom Excom itu kami lakukan dari mulai si pendaki ini, atau misalkan Mbak Sisil, kita akan cari di mana titik awal Mbak Sisil naik gunung itu. Kemudian sudah berapa hari pendakiannya. Kemudian logistik apa saja yang Mbak Sisil bawa itu, sehingga tim SAR nanti yang di lapangan bisa memprediksi dari titik awal berapa hari sudah mendaki, kemudian logistik yang dibawa apakah aman atau tidak. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa memperhitungkan untuk area pencariannya. Gitu. Keren sekali memang tim SAR Indonesia kita ini ya. Selain harus bisa ahli radio komunikasi, kemudian harus bisa kontur juga ya Pak ya. Kemudian melacak sejauh mana area pencarian dan pertolongan. Tentunya kan nggak mudah ya Pak ya. Tadi Bapak juga sempat ulas sedikit ya Pak ya, terkait dengan pengalaman-pengalaman yang pernah Bapak alami, dari mulai dapat berita hoax, ya kan Pak? Kemudian sekarang saya mau nanya lagi nih Pak, pengalaman seru lainnya apa? Kan kalau misalkan kita melakukan pencarian dan pertolongan tentunya nggak bisa sendiri ya Pak ya. Tentunya pasti bekerja dalam sebuah yang namanya tim, ya Pak ya. Nah, pengalaman seru apa sih Pak yang bisa kawan SAR Indonesia ini ketahui di balik dari suksesnya sebuah pencarian dan pertolongan Pak? Cerita serunya tadi sudah saya sampaikan beberapa, diantaranya itu. Kemudian kalau untuk operasi SAR sendiri banyak pengalaman menarik, karena gini, dukungan komunikasi itu tidak hanya pada saat operasi SAR. Nah, cerita menarik lainnya adalah pada saat kami melaksanakan siaga SAR khusus. Dimanapun biasanya ada event-event besar yang melibatkan tim rescue Basarnas, biasanya dukungan komunikasi selalu hadir di sana. Nah, pengalaman menarik saya adalah selama ini saya selalu melihat perlombaan MotoGP itu dari TV. Nah, kemarin kebetulan di Indonesia sendiri MotoGP dilaksanakan di daerah Mandalika. Dari sana saya mulai punya pengalaman seru lah istilahnya. Biasanya saya melihat MotoGP itu dari TV, sekarang saya bisa lihat langsung karena pada saat itu kami melaksanakan siaga SAR khusus untuk rescue di sirkuit Mandalika. Nah, dari sana saya harus menyiapkan sistem komunikasi teman-teman yang siaga di sana, dari mulai di sekitaran area sirkuit sampai di area dalam sirkuit, termasuk area tribun penonton. Termasuk di area tribun penonton. Betul, ya, Pak? Termasuk di helipad, karena kita pada saat itu menurunkan 2 heli khusus untuk evakuasi medis udara pembalap-pembalap yang mengalami kecelakaan di sana.
Kebetulan kami di sana juga sebagai VCP juga untuk tim atau kru heli di sana. Jadi ya salah satu pengalaman serunya itu kita bisa terlibat di event-event internasional. Terakhir kami terlibat di event F1 Powerboat di Danau Toba. Jadi kita di sana melakukan siaga SAR khusus, teman-teman rescue sebagai tim penyelamat, kami teman-teman dari Direktorat Komunikasi sebagai tim pendukung untuk mengcover area komunikasi yang ada di sekitaran Danau Toba. Wih, seru banget ya. Memang benar-benar kerja tim pencarian dan pertolongan tuh nggak cuman ketika misalkan ada bencana, Betul. ya kan Pak ya? Nggak cuman misalkan ketika ada hal-hal yang membahayakan, tapi untuk membatasi dan juga sebelum terjadinya bencana kita juga berperan ya Pak ya. Betul sebagai sekali. tim pencarian dan pertolongan Betul. itu sendiri ya Pak ya. Wah, seru sekali kawan SAR Indonesia. Tapi ini kita ada satu hal lagi yang harus kita sama-sama ketahui nih. Bapak tadi 18 tahun sudah bekerja di Basarnas, Pak. Selama 18 tahun ini apakah Bapak langsung di kantor pusat di bagian Direktorat Sistem Komunikasi atau bagaimana Pak? Peta perjalanan karir Bapak ini gimana nih? Oke, 18 tahun buat saya nggak terlalu terasa, Mbak Sisil. 18 tahun awalnya saya masuk di Basarnas bergabung sebagai jabatannya rescuer. Jadi dulu kami diterima sebagai rescuer di Basarnas. Cuma memang pada saat itu di kantor pusat Basarnas sendiri kekurangan personil di bagian komunikasi. Jadi kami sebagian ditarik ke bagian komunikasi dengan jabatan operator radio komunikasi pada saat itu. Nah, mulai saat itulah saya berkecimpung di komunikasi Basarnas. Kami dididik berkali-kali, mau itu pendidikan di dalam negeri, termasuk juga pendidikan di luar negeri. Jadi memang teman-teman di Direktorat Komunikasi ini pendidikan komunikasi tidak hanya di dalam negeri, Mbak, tapi di luar negeri juga kami sering dilibatkan di sana. Kemudian setelah menjadi operator radio komunikasi, saya menjadi operator LUT. Makanya sedikit banyak tahu tentang Meolut dan Leolut karena dulunya memang bekas operator LUT. Nah, sampai selama kurang lebih 12 atau 14 tahun sebagai operator, kemudian saya diangkat sebagai analis perencanaan dan pengembangan, masih di Direktorat Sistem Komunikasi juga, sampai pada akhirnya saya menjadi kasih dukungan komunikasi. Masih sama di Direktorat Komunikasi juga. Jadi 18 tahun saya di Basarnas, mengabdi di Direktorat Komunikasi, tapi dengan jabatan yang berbeda-beda. Dari mulai bawah, dari operator, sampai akhirnya menjadi kepala seksi. Kemudian saat ini karena sesuai peraturan Menpan RB, kita disederhanakan birokrasinya menjadi seorang fungsional. Sekarang jabatan saya sebagai penata kelola pencarian dan pertolongan ahli muda bidang komunikasi. Bapaknya ini berarti dari awal rescuer. Rescuer awalnya. Berarti lanjut ke jadi operator radio. Radio komunikasi. Dari operator radio menjadi operator LUT. LUT. Tentunya ya Pak ya, dari rescuer yang saya tahu ya Pak ya, kalau rescuer itu kan sebagai garda terdepannya dari Basarnas ya Pak ya, yang langsung melakukan pencarian dan pertolongan Pak. Tentunya kan banyak hal yang harus Bapak pelajari nih ya Pak ya, yang tentunya menantang banget untuk Bapak pelajari untuk menjadi seorang operator radio komunikasi Pak ya. Nah, untuk diklat-diklatnya itu sendiri Pak, kan tadi Bapak bilang ada yang di dalam negeri dan ada di luar negeri. Tentunya kesempatan itu kan tidak semua orang dapatkan ya Pak ya. Mungkin bisa berbagi Pak dengan kawan SAR Indonesia. Oke, jadi untuk diklat dalam negeri sendiri, kita saat ini punya 2 diklat komunikasi. Yang pertama adalah diklat operator komunikasi dan yang kedua adalah diklat teknisi komunikasi. Kalau saya dulu, Mbak Sisil, diklat operator itu ada banyak. Pertama ada diklat operator maritim, kemudian ada diklat operator penerbangan atau aviasi, kemudian ada diklat operator LUT, kemudian ada diklat operator MCC. Nah, pendidikan yang lain-lain yang di luar itu kami menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jadi alat apa yang kita punya ya kita bergurunya keluar. Oh, benar-benar banget ya. Iya ya Pak. Setiap ada perkembangan alat komunikasi, tentunya juga harus diimbangi dengan perkembangan sumber daya manusianya. Betul ya Pak ya? SDM-nya tetap harus di-upgrade. Nah, betul. Berarti untuk
orang-orang yang berada di balik suksesnya radio komunikasi dalam operasi SAR ini adalah orang-orang yang mau terus berkembang, ya Pak ya. Karena betul apa? sekali. Karena kan alat komunikasi ini kan nggak sifatnya stagnansi ya Pak ya. Betul. Pasti terus berkembang dari ini. Oh benar sekali, berarti 18 tahun ini ada 18 tahun Bapak secara pribadi itu terus belajar, Ya. juga kita semua sebagai kawan SAR Indonesia juga terus belajar untuk bagaimana kita menyikapi dari sebuah usaha pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh Basarnas ya Pak ya. Sisil. Selain belajar, saya juga sekarang ini sudah mulai membagi ilmu ke teman-teman yang lain, terutama teman-teman yang masih muda-muda nih, yang baru-baru. Kita berbagi sharing ilmu, karena menurut saya berbagi ilmu itu akan mempermudah hidup saya. Jadi ilmu itu tidak hanya saya yang miliki, karena kalau saya miliki ilmu itu sendiri, nanti begitu ada kejadian, ada operasi SAR, pasti saya akan selalu dicari. Kalau saya lagi nggak sibuk, kalau lagi sibuk, otomatis teman-teman yang lain yang harus berangkat. Nah, teman-teman yang harus berangkat inilah yang harus kami bekali dengan pengetahuan yang sudah kita dapat terlebih dahulu. Seperti itu. Berarti kalau misalkan di Basarnas ini tidak menutup kemungkinan ya Pak ya, misalkan yang awalnya itu seorang rescuer atau awalnya itu seorang misalnya instruktur, juga bisa kita lakukan diklat-diklat operator komunikasi misalnya seperti Bapak ya Pak ya. Nanti kita juga bisa berkecimpung di bidang komunikasi karena di Basarnas ini kan kerjanya tim gitu ya Pak ya, nggak bisa mengandalkan satu orang saja ya Pak ya. Betul sekali. Menarik sekali ya kawan SAR Indonesia, bahasan kita kali ini di balik suksesnya sebuah pencarian dan pertolongan, di balik suksesnya sebelum kita melangkahi pencarian dan pertolongan, itu ada pentingnya peran seorang komunikan di sini yang berkecimpung di bidang radio komunikasi dalam operasi SAR. Tentunya Pak Angga bisa sedikit kasih harapan atau misalkan kesan-pesan terkait dengan radio komunikasi dalam operasi SAR? Oke, kesan dan pesannya mungkin selama ini kami selalu hadir di belakang layar istilahnya. Kalau yang dilihat teman-teman rescuer yang selalu mencari mendapatkan sorotan pada saat melakukan pencarian, bahwa sebetulnya di balik itu semua kami juga berperan sebagai tim support untuk teman-teman rescuer yang ada di lapangan. Kemudian untuk kawan SAR Indonesia sendiri, jangan ragu apabila memang membutuhkan pertolongan atau membutuhkan jasa SAR, bisa menghubungi emergency call kita di 115, itu bebas biaya, tapi sekali lagi tolong jangan disalahgunakan. Demikian. Terima kasih Pak Angga atas harapan kesan pesan bagi masyarakat kita, khususnya untuk mengedukasi masyarakat kita ketika melakukan atau menelpon call center emergency dari 115 itu jangan dimainkan ya kawan-kawan. Tentunya nanti akan berdampak bagi langkah kita untuk melakukan pencarian dan pertolongan itu sendiri. Nah teman-teman, mungkin sekian dari podcast di episode kali ini. Tentunya banyak ilmu, juga banyak hal yang sebenarnya ingin kita sharing di episode-episode selanjutnya. Tapi untuk episode kali ini kita bikin dulu sampai sini. Kita bahas terkait dengan radio komunikasi dalam operasi SAR, di mana jagonya apa Pak? Kalau komunikasi Primadona, profesional, inovatif, melayani disiplin on air.